Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Supervised Learning dengan Label. Ya, pertama ada anggotanya. Di sini ada Mas Diki Yanuar, kemudian Mas Akmal Fahim, ada Mbak Dina Aprilita, dan ada saya sendiri Hanif Putra Indrayana. Ya, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian umum supervised learning adalah metode pembelajaran mesin learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Artinya setiap data input fitur sudah diketahui outputnya, yaitu output label yang benar. Jadi model belajar dari contoh-contoh yang sudah benar agar nanti bisa memprediksi output untuk data baru. Teori supervised learning dengan label. Supervised learning adalah cabang dari machine learning di mana sistem dilatih menggunakan data berlabel-label. Artinya, setiap contoh data memiliki pasangan input X dan output Y yang diketahui. Tujuan utamanya untuk mencari fungsi fx sama dengan Y yang dapat memetakan input ke output dengan benar, sehingga model bisa memprediksi label Y untuk data baru yang belum pernah dilihat. Next. Selanjutnya yaitu proses kerja supervised learning. Secara umum, yang pertama yaitu kumpulkan data berlabel, kemudian data set input dan output yang diketahui. Kedua, kita pisahkan data setnya, data latih atau training set, dan data uji. Yang ketiga yaitu latih model, algoritma belajar hubungan antara input dan label. Yang keempat, uji model, lihat seberapa baik model memprediksi label data baru. Dan yang terakhir, evaluasi dan tuning, atau perbaiki akurasi dengan mengatur parameter atau menambah data. Contoh implementasi nyata supervised learning dengan label. Yang pertama, klasifikasi email, spam, atau bukan spam. Input teks email kata-kata pengirim subjek, label spam atau bukan spam. Algoritma naive Bayes logistic regression. Tujuannya yaitu menyaring email spam secara otomatis. Yang kedua, prediksi rumah regression. Input luas rumah, jumlah kamar, lokasi, dan tahun bangun. Label, harga rumah, nilai numerik. Algoritmanya yaitu linear regression, random forest regression. Tujuannya itu memperkirakan harga properti baru. Selanjutnya, jenis-jenis supervised learning dengan label. Classification. Tujuannya itu memprediksi kelas kategori dari data. Output nilai display contoh spam atau tidak spam. Contoh kasus yaitu deteksi email spam, diagnosis penyakit. Algoritmanya yaitu logistic regression, regression tree, SVM. Regression tujuannya itu memprediksi nilai numerik atau kontinue. Outputnya itu nilai angka, contoh harga rumah, suhu pendapatan. Contoh kasusnya itu prediksi harga, ramalan penjualan. Algoritmanya yaitu linear regression, random forest regression, dan SVR. Kesimpulan, subversi learning adalah metode mercy learning berlabel di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki input atau fitur dan output atau label. Tujuannya
agar model mempelajari pola hubungan antara input dan output sehingga bisa memprediksi hasil baru secara akurat. Terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama itu klarifikasi. Klarifikasi itu memprediksi kategori atau kelas, contohnya spam atau tidak spam. Lalu yang kedua itu ada regresi yang memprediksi nilai numerik atau contohnya harga rumah. Contoh penerapan sederhana seperti prediksi kelulusan siswa menunjukkan bahwa model dapat belajar dari data berlabel dan mengambil keputusan otomatis berdasarkan pola yang dipelajari. Intinya, supervised learning memungkinkan komputer belajar dari contoh label untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan membantu mengambil keputusan di berbagai bidang. Di sini juga kita sudah membuat codingnya. Mas Akmal, tampilkan codingnya Mas Akmal. Baik, kita lanjut ke program yang sudah kami buat. Yang pertama yang harus kita input yaitu ada luas rumah, jumlah kamar, lokasi, tahun bangun, dan juga harga rumah. Kemudian kita langsung saja ke outputnya di sini. Ini sudah disajikan beberapa data yang sudah kita input dan label-labelnya juga. Kemudian di hasil evaluasi, yang pertama yaitu linear regression yang menunjukkan MAE 375 sekian, itu merupakan rata-rata kesalahan prediksi. Kemudian untuk yang R kuadrat menunjukkan 0,9 ribu sekian, ini yaitu model yang menjelaskan bahwa 92% variasi harga rumah, yang artinya untuk linear regression sangat akurat. Kemudian yang kedua yaitu random forest regression dengan MAE 959 sekian, itu merupakan rata-rata kesalahan prediksi, dan R kuadratnya 6,6%, yaitu variasi harga rumah yang tadi. Kemudian di tabel distribution merupakan histogram distribusi fitur numerik, yaitu perbandingan luas rumah, jumlah kamar, tahun bangun, dan harga rumah. Kemudian di categorical distribution itu merupakan grafik batang horizontal untuk kolom lokasi. Nah, untuk yang 2D distribution ini perbandingan antara luas rumah dan juga harga rumah, kemudian jumlah kamar dan juga harga rumah, kemudian tahun bangun dan juga harga rumah. Dan yang value ini yaitu grafik garis yang menunjukkan perubahan rata-rata nilai tiap fitur terhadap naik. Nah, harga rumah juga akan ikut naik. Kemudian tahun bangun, misalnya tahun bangunnya lebih baru, harga juga akan cenderung lebih tinggi. Kemudian langsung saja, grafik ini memperlihatkan bahwa lokasi Jakarta mendominasi data, dan secara umum semakin besar luas rumah dan semakin baru tahun bangunannya, harga akan semakin meningkat. Nah, akhirnya untuk rumah Jakarta dengan luas 100 meter sekian dengan 3 kamar memprediksi harga sekitar 1,2 miliar rupiah itu menggunakan linear regression. Karena ini merupakan dataset kecil, jadi mungkin kurang cocok untuk random forest regression. Mungkin itu saja
dari saya. Silakan Mas Hanif untuk menutup. Mungkin itu sekian dari kami, presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.